Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Salam sehat untuk anak-anak di rumah. Tetap semangat untuk menggapai cita-cita demi masa depan kita semuanya. Anak-anak, untuk kesempatan pagi hari ini saya menekan diri, nama Sunardianto, MPG, salah satu staf pengajar di SMP Negeri 1 Ngawi. Kebetulan saya mengajar bahasa Jawa. Pada kesempatan pagi yang berbahagia ini, pada masa pengenalan lingkungan sekolah baru SMP Negeri 1 Ngawi kepada anak-anak atau siswa-siswi SMP Negeri 1 Ngawi kelas 7 yang baru ini. Pada kesempatan pagi ini saya akan menyampaikan tentang bullying, tata krama dan karakter yang nantinya menjadi modal dasar anak-anak untuk bergaul, bercengkrama dengan teman-teman di SMP Negeri 1 Ngawi. Anak-anak yang saya banggakan, sedikit mari kita lihat contoh gambar yang sedikit ini. Itu adalah contoh yang sering kita lihat, sering kita saksikan di sekitar kita. Kalau kita memandang orang lain, kadang kita lebih bagus dari orang lain. Sebetulnya itulah salah satu kejelekan kita. Oleh karena itu, mari kita simak bullying. Bullying adalah perundungan, adalah perilaku tidak menyenangkan orang lain, baik secara verbal, fisik ataupun sosial, baik di dunia nyata maupun dunia maya. Jenis perundungan diantaranya secara fisik ada mencubit, memukul, menjitak. Secara verbal diantaranya adalah pemanggilan nama tidak pada tempatnya dengan panggilan yang tidak menyenangkan, memanggil nama orang tua, memandang secara sinis, ejekan, ujaran kebencian dan lain-lain yang ditujukan kepada orang lain. Dan itu hal yang kurang baik kita lakukan. Secara sosial, berbohong dan menyebarkan rumor atau gosip yang sering kita lakukan. Anak-anak tidak menyadari kita sering menggunjing orang lain, sering memunculkan seorang yang kita anggap orang tersebut lain daripada kita. Kemudian secara maya atau siber, karena sekarang adalah lagi gencar-gencarnya dunia maya, kita sering menggunakan dunia maya atau media untuk melakukan hal-hal yang tidak terpuji, mengadakan intimidasi terbuka atau rahasia, menggunakan teknologi digital melalui email, WA, Facebook, Instagram, dan lain-lain. Dan itu tidak baik untuk dunia kita. Siapa pelaku perundungan? Di antaranya secara subjeknya adalah perorangan dan kelompok. Ada secara perorangan atau secara kelompok. Anak-anak misalnya punya grup, punya kelompok orang, sering membullying orang lain, sering mengejek orang lain. Kategorinya adalah orang yang lebih muda, sebaya, atau orang yang lebih tua. Apakah kira-kira dampak perundungan anak-anak? Pertama, membuat seorang merasa tidak nyaman, sakit hati, dan tertekan. Yang kedua, memicu konflik perpecahan antara teman dengan teman, antara kelompok dengan kelompok. Yang jelas akan berurusan dengan hukum, terjerat dengan Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014. Di antaranya, setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak. Bagi yang melanggarnya akan dibina dengan pidana penjara lama 3 tahun 6 bulan dan atau denda paling banyak 72 juta. Selanjutnya adalah untuk tata krama anak-anak.
Apa sih tata krama itu? Tata krama merupakan cara yang baik sesuai dengan aturan yang berlaku, sesuai dengan adat istiadat, sesuai dengan norma-norma agama. Tata krama pergaulan berarti tata cara pergaulan yang baik sesuai dengan aturan yang berlaku atau norma yang berlaku. Aturan apa yang menjadi dasar dalam bertata krama? Di antaranya anak-anak, yang utama adalah agama. Kemudian yang kedua, kebiasaan, adat istiadat dan budaya setempat. Dan yang ketiga adalah cara hukum. Kepada siapa kita balik bertata krama? Yang pertama, yang utama, kepada Tuhan yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, pada diri sendiri. Apakah perlunya kita bertata krama diri sendiri? Perlu dan sangat perlu sekali. Kemudian kepada orang lain, ya ini yang sangat dibutuhkan. Tata krama pada Tuhan yang Maha Kuasa, pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang jelas yang pertama sebagai rukun iman yang pertama atau yang paling utama adalah percaya adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. Yang kedua, taat dan patuh pada perintah Allah, Tuhan yang Maha Kuasa. Menjauhi larangan Allah dan Tuhan yang Maha Kuasa. Beribadah dengan khusyuk dan tertib sesuai dengan agama kita masing-masing. Kemudian tata krama pada diri sendiri, yaitu diantaranya tidak menganiaya diri sendiri. Itu salah satu wujud kita menghargai, kita menghormati, kita percaya pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian berpenampilan yang baik, menimbulkan kesan yang baik, melindungi diri dari hal-hal yang merugikan. Itu diantaranya tata krama untuk diri sendiri. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah jujur pada diri sendiri. Kemudian tata krama pada orang lain, anak-anak. Ini yang perlu kita sampaikan adalah berbicara yang baik, yang tidak menyakiti orang lain. Berperilaku yang santun dan sopan, menyayangi orang lain yang lebih muda, dan menghormati orang yang lebih tua. Dan yang keempat, bertoleransi dan menghargai perbedaan. Itu diantaranya tata krama pada orang lain. Dan apabila itu tercipta, maka hubungan kita dengan orang lain akan lebih baik dan pergaulan kita akan semakin nyaman. Mengapa kita harus bertata krama? Di antaranya adalah menciptakan ketertiban, menciptakan kedamaian, dan menciptakan kenyamanan dan ketenangan, sehingga hidup ini terasa nyaman, enjoy, dan kita bisa melakukan aktivitas dengan sebaik-baiknya. Kemudian selanjutnya adalah apa itu karakter anak-anak? Perlu anak-anak pahami, karakter atau watak adalah sifat batin yang mempengaruhi pikiran, sikap, dan perilaku seorang. Karakter terlihat dari sesuatu yang otomatis muncul, perkataan dan perilaku dari seseorang sebagai bentuk respon terhadap keadaan atau peristiwa yang dialami atau yang ada di sekitar kita. Apakah hubungan antara krama dan karakter? Sangat berhubungan erat antara tata krama dan karakter. Kebiasaan bicara, berperilaku, dan bergaul yang sesuai dengan tata krama akan membentuk karakter seseorang menjadi karakter yang handal, karakter yang ramah dalam pergaulan, dan bisa menyenangkan orang lain. Dengan memahami karakter itu anak-anak, maka kita akan mengetahui karakter utama yang perlu kita kembangkan. Yang pertama adalah religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, dan integritas. Itu nanti yang akan kita ciptakan, kita pahami, kita belajar, kita biasakan di kehidupan kita sehari di SMP Negeri 1 Ngawi. Untuk selanjutnya anak-anak, dengan kita mempelajari karakter, maka perlu kita nanti mengukuhkan diri, mendukung dan sukseskan profil pelajar Pancasila.
Di antaranya ada 6 karakter pelajar Pancasila. 1. Beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. 2. Mandiri. 3. Berkebinekaan global. 4. Bergotong royong. 5. Bernalar kritis. Dan 6. Kreatif. Itu anak-anak 6 karakter pelajar Pancasila yang harus kita tegakkan, kita laksanakan. Demikian anak-anak yang perlu kami sampaikan. Untuk selanjutnya, mari kita saksikan tampilan berikut ini. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke anak-anak, seperti yang saya sampaikan tadi, marilah kita sesuai dengan sekolah kita SMP Negeri 1 Ngawi sebagai sekolah berkarakter dan juga untuk menciptakan karakter anak didik yang hebat mendukung untuk pembelajaran di SMP Negeri 1 Ngawi. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama meneriakkan salam dan tepuk PPK. Yang pertama untuk salam dulu. Salam PPK, cerdas, berkarakter, menyenangkan, luar biasa, hebat. Dan untuk tepuk, mari kita nanti anak-anak supaya juga hafal dan selalu kita ucapkan setiap akan memulai pembelajaran. Tepuk PPK, religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas.